Etika itu ialah tentang seperangkat nilai, ya, seperangkat nilai yang dapat diterapkan di dalam pergaulan. Nah, karena itu ada Islaminya, tentu menurut pandangan agama Islam, nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, para sahabat podcast Kampus Islami, berjumpa lagi kita pada program kali ini ya. Kita di program Kampus Islami Podcast ya. Universitas Muhammad Jakarta bersama narasumber kita yaitu Ketua LPPIK Universitas Muhammad Jakarta, Bapak Ustadz Fakhrul Razi Reno Sultan MA. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita berjumpa lagi nih pada episode kali ini. Kita akan berbicara tentang etika pergaulan. Masya Allah. Ya, betul. Nah, pada episode sebelumnya kita udah berbicara tentang etika belajar. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi nih pergaulan-pergaulan di zaman sekarang ini Pak Ustadz, kita sangat memprihatinkan ya. Apalagi di lingkungan kita, masyarakat kita, remaja-remajanya, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, pada podcast kali ini, izinkan saya, Bapak Adi Mansa, pemandu, selaku host ya, bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Fakhrul Razi. Selamat pagi, Pak Ustadz. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita berbicara tentang etika pergaulan. Etika pergaulan itu apa sih, Ustadz? Kalau saya mau boleh bertanya. Ya, betul ya. Ya. Monggo. Ya. Baik, etika pergaulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Adi Mansa sebagai host yang sudah tidak asing lagi, Tidak asing. apalagi di WMJ. Sangat terkenal beliau ini. Pagi ini kita akan bahas tentang masalah etika pergaulan. Etika pergaulan. Etika pergaulan. Tadi pertanyaannya, apa sih itu etika pergaulan itu? Ya. Itu kan etika itu ialah tentang seperangkat nilai, ya, seperangkat nilai yang dapat diterapkan di dalam pergaulan. Nah, karena itu ada Islaminya, tentu menurut pandangan agama Islam, nah, gitu ya. Dikira gitu. Jadi etika pergaulan Islami itu ya ada etika pergaulan ya bagaimana pandang Islam tentang etika dalam pergaulan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pergaulan dengan tetangga, dengan masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Nah, ini termasuk juga antar mahasiswa nih ya. Termasuk mahasiswa dan mahasiswi, pelajar putra, pelajar putri, ya masuk itu. Apa yang harus kita pelajari, Ustaz, ini dalam etika pergaulan itu apa aja yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengontrol gitu ya agar pergaulan kita itu tetap di jalan syariat gitu, atau dalam aturan Islam. Apa yang harus kita pelajari, Pak Ustaz? Etika pergaulan itu kan kalau rumpun ilmunya kan itu dia termasuk ilmunya ilmu sosial ya, ilmu sosial, ilmu tentang kemasyarakatan. Nah, sebetulnya manusia ini dia memiliki fitrah. Fitrah itu bersosial, bermasyarakat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak bermasyarakat, berarti dia sebagian fitrah hidupnya itu dia mengalami kekurangan itu. Nah, justru karena dia menjadi fitrah sebagai sosial, maka Islam mengajarkan tuntunannya. Bagaimana nanti pergaulan sosial ini menjadi harmonis dia, menjadi baik. Nah, sehingga etika pergaulan itu ditujukan ialah untuk mewujudkan suatu sistem masyarakat yang harmonis, yang saling menghormati, saling menghargai, ya antara di kampus mahasiswa dengan mahasiswinya, mahasiswa dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa dengan tenaga kependidikan, ya pegawai. Nah, ini satu sistem. Kalau kita tempat di rumah antara keluarga ya, antara ayah, ibu dan anak, itu bukan etika pergaulannya. Kalau di masyarakat ada masyarakat RT, tangga, ya. Nah, ini jadi kalau gitu yang harus kita pelajari itu ialah bagaimana tentang masalah
kehidupan sosial secara pribadi, secara keluarga, dan secara masyarakat. Masya Allah. Apalagi juga secara komunitas. Nah, kan Iya, kita iya. ini komunitas UMJ ya, Iya. kayak itu termasuk. Kalau hablum minan nas itu termasuk nggak Ustaz dalam etika pergaulan? Bagaimana tadi kita secara sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Ya, ya Islam. dalam Islam itu kan ajarannya itu memiliki memiliki efek atau dampak kepada hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu namanya itu kan itu seperti tauhid dan ibadah ya. Iya, iya. Ibadah itu adalah hablum minallah. Nah, sedangkan di sekitar manusia, ya namanya hablum minanas ya, atau muamalah. Nah, muamalah. Jadi Islam itu ajarannya dua, bagaimana aturan-aturan tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia ya. Ada secara horizontal dan vertikal. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, ini luar biasa ya. Kalau kita bicara etika ini sebenarnya panjang sekali dan tidak ada habisnya. Nah, sekarang kita mau tahu nih dalam Islam gitu ya. Mungkin ada hadis gitu ya, mungkin atau dalil yang bisa memperkuat nih kita untuk bisa beretika nih dalam pergaulan. Bagaimana Ustaz? Iya. Yang mendorong kita nih. Di dalam Islam itu ada etika pergaulan antara yang berbeda jenis. Iya, Nah, iya. Penting. apa itu yang paling utama itu? Yang paling utama itu ialah etika pergaulan itu Islam itu melarang berkhalwat. Nah, berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Nah, berkhalwat itu ialah bersunyi-sunyi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim ya, di tempat yang tertutup. Nah, kalau di tempat terbuka dia tidak berkhalwat, misalkan di lapangan ya, di lapangan, tapi itu ada kalau orang lain. Dia berdua aja bagaimana Ustaz? Ya. Khalwat juga namanya. Kalau berdua aja tapi lapangan gitu. Kalau berdua aja tapi tempat sepi, itu sepi namanya. Sepi juga. Di tempat yang ada orang, di tempat umum ya. Iya. Di tempat yang umum yang terbuka ada orang lain, nah ini tidak berkhalwat. Tapi walaupun terbuka, dia pergi ke tengah hutan, berdua aja, itu tetap berkhalwat namanya. Jadi Islam itu melarang seseorang berkhalwat laki-laki dengan perempuan yang tidak muhrimnya itu. Baik. Itu diantaranya. Baik, Ustaz, ini kita bicara tentang kampus Islami ini. Kita kampus UMJ yang unggul. Bagaimana kita penerapan nilai-nilai etika pergaulan di kampus kita tercinta ini agar para sahabat UMJ ini bisa tahu nih, oh batasan-batasannya seperti ini nih antara mahasiswa, antara attending, dosen dan lain sebagainya. Itu kan perlu sekali kita berikan informasi ini kepada sahabat UMJ. Oke, baik. Di dalam peraturan rektor ya, kampus Islami itu di pasal 38 ya, itu dibunyikan tentang etika pergaulan. Di situ ada 5 poin ya, etika pergaulan ada 5 poin. Yang pertama ya bahwa Sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus UMJ itu hendaklah saling menghormati dan menghargai. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita berpapasan ketemu hendaklah saling senyum ya, sapa ya, assalamualaikum ya, karena Rasulullah itu menyampaikan bahwa apabila kita ketemu seorang muslim yang lain itu hendaklah mengucapkan salam ya, salim. Nah, kemudian hendaklah kita dengan menjaga sopan santun ya, sopan santun. Sopan santun itu termasuk moral lokal. Ya, moral lokal yang dianggap itu orangnya beradab. Kalau dilanggar orang itu tidak suka. Nah, ini namanya nilai-nilai sopan santun. Itu adalah moral yang bersifat lokal. Terus dijaga. Yang ketiga adalah membezuk kalau ada teman yang sakit. Nah, ya ini diantaranya membezuk ya, kita takziah. Kalau yang meninggal ya, ada yang meninggal kita takziah, kalau yang sakit kita bezuk. Kemudian menghadiri undangan pernikahan kalau ada ya. Itu termasuk. Kemudian yang keempat itu menjaga hubungan baik antara sesama tetangga. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kelima menerapkan nilai-nilai AIK dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir ada dalam peraturan ini disampaikan bahwa dalam pergaulan itu sivitas akademika UMJ atau siapapun yang ada di kampus itu dilarang itu berkhalwat. Nah, dilarang juga menerapkan kehidupan homoseksual. Kadang-kadang mungkin ada di kampus-kampus yang lain mahasiswanya pacaran ya sesama laki-laki, mahasiswanya pacaran sesama perempuan, ya itu kehidupan homo dan lesbi UMJ ini melarang ya. Nah, kalau ada nanti dosen menemukan mahasiswanya itu laki-laki, gemoy, gemulai, ya, dia laki-laki gaya perempuan, perempuan gaya laki-laki, pimpinan dosen ini boleh memberikan menasihati, ya, menasihati agar laki-laki itu benar-benarlah jadi laki-laki, ya, yang perempuan itu benar-benar jadi perempuan. Jangan terbalik-balik, termasuk pakaian juga, ya pakaian juga. Jangan nanti laki-laki memakai pakaian perempuan, pakai anting, pakai kalung. Yang perempuan mah pakai bajunya baju laki-laki, ya. Dalam Islam itu ada namanya adalah nilai-nilai akhlak yang perlu diterapkan. Inilah yang diharapkan oleh peraturan rektor tentang kampus Islami, bagaimana bisa Sivitas Akademika UMJ ini bisa menerapkan kehidupan pergaulan yang Islami. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Pak Ustadz, ini sudah sangat jelas sekali ya bagaimana etika pergaulan, terutama yang terkhusus bagi kita Sivitas Akademika Universitas Muhammad Jakarta, karena kita juga memiliki slogan kampus Islami gitu ya. Yeah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bagaimana kita bermasyarakat, ya, kemudian juga tadi berpakaian, kemudian juga bagaimana kita berkomunikasi juga, ya kan, dan lain sebagainya. Dalam pergaulan itu sangat luas sekali, ya, baik itu dalam lingkungan lokal kita tadi maupun di luar sana, di masyarakat dan bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya, karena ada suatu peristiwa karena biasa di Indonesia buang sampah, akhirnya di luar negeri tidak biasa, akhirnya didenda kan. Ini kan juga etika, pembiasaan ya. Pembiasaan itu memang perlu kita mulai dari sekarang. Buat sahabat podcast Kampus Islami, demikian saja barangkali tema kita pada hari ini tentang etika pergaulan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama di kampus kita tercinta Universitas Muhammad Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya atas materi nasihat yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama. Kita ucapkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.